Berikut. Ya, kurikulum COVID yang kami keluarkan adalah suatu hal yang biasanya memakan waktu 3 tahun untuk membuat suatu revisi kurikulum. Kita melakukannya dalam waktu 2-3 bulan. Kami telah menyederhanakan kurikulum 2013 secara dramatis. Di beberapa mapel ada penurunan sampai 20, 30, 40% daripada kompetensi dasar dikurangi, dan dipilih mana yang tidak dikeluarkan adalah yang esensial. Yang esensial terhadap numerasi, literasi, dan esensial terhadap kelulusan atau prasyarat untuk masuk ke jenjang berikutnya. Dan kami sesuai dengan spirit, sesuai dengan semangat Merdeka Belajar, memberikan kurikulum darurat ini sebagai opsi. Bapak Ibu, perubahan kurikulum yang dipaksakan oleh pusat itu menuai berbagai macam pro dan kontra di guru-guru kita. Seperti Bapak Ibu yang telah melalui sebelumnya, kita melakukan revisi kurikulum, tidak semua guru-guru ingin dipaksa berpindah ke kurikulum yang lain. Dan kalau kami di Kemendikbud merespon kurikulum ini untuk membantu guru-guru kita dan tentunya murid-murid kita untuk menyederhanakan materi dalam proses adaptasi yang sulit ini, kalau dipaksa harus menggunakan kurikulum, ya sama saja. Itu artinya bukan menolong guru. Menolong guru adalah memberikan mereka opsi. Kalau Anda menggunakan kurikulum yang jauh lebih sederhana ini, Anda melakukan 100% legal dan sesuai dengan ketentuan Kemendikbud. Tapi bagi guru-guru yang tidak mau, yang sudah memang biasa dengan kurikulum 2013 dan kompetensi dasar yang begitu besar, itu juga hak mereka. Nah, ini jawaban bagi bersama, kenapa diberikan opsi? Banyak yang menanya saya, kenapa diberikan? Karena ini adalah untuk guru, dari guru, untuk guru. Kalau dipaksa itu artinya bukan untuk guru, itu artinya untuk pemerintah. Gitu. Tapi ini adalah untuk guru. Jadi gurulah yang boleh dan kepala sekolah yang memilih mau menggunakan kurikulum darurat ini. Apa sih dampaknya kurikulum darurat ini? Dengan menyederhanakan jumlah kompetensi dasar dan kompetensi inti, guru-guru itu diberikan lebih banyak waktu untuk beradaptasi ke dalam metode pembelajaran yang luar biasa berbedanya dari sebelumnya. Yang tadinya dia harus menuntaskan semua materi silabus secara padat, sekarang dia bisa mendalami dengan materi yang lebih sedikit, kompetensi dasar yang lebih sedikit, dengan ruang gerak lebih besar untuk melakukan inovasi dan kreativitas. Jadi lebih mendalam dan yang esensial. Guru diberikan kesempatan untuk membantu anak-anak yang lebih tertinggal dan mengalokasikan lebih banyak waktu dan lain-lain. Tapi itu pun menurut kami masih belum cukup. Bukan hanya kurikulum darurat yang kami keluarkan, kami langsung mengeluarkan modul untuk PAUD dan SD. Berikut. Berikut. Untuk PAUD dan SD, kami mengambil langkah selanjutnya. Tidak cukup saja kurikulum disederhanakan, tapi bagi murid-murid kita yang paling rentan, yaitu yang paling muda di masa PJJ ini, kami mengeluarkan modul-modul baru. Yang kalau diikuti guru-guru SD dan PAUD, mereka pun diberikan kepastian hukum bahwa ini adalah modul formal dan resmi dari Kemendikbud. Modul-modul bermain yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah-rumah untuk PAUD, ini kami sertakan. Dan tergabung dalam kontekstual kegiatan sehari-hari. Untuk SD lebih padat lagi,
Kami menciptakan modul-modul yang berorientasi kepada literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. Di dalam aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan dengan orang tua, dengan keluarga, dan ini mempermudah guru untuk melakukan pemantauan dan peninjauan pembelajaran siswa di rumah, bagi yang mau, dan membantu orang tua untuk gimana sih, banyak orang tua menanyakan kepada saya dan kepada kementerian itu bagaimana menjadi orang tua pendidik di masa COVID ini. Nah, ini adalah jawaban kita, respons kita. Bedanya apa modul ini sama kurikulum sebelumnya? Orang tua menjadi salah satu komponen pengguna inti di dalam modul-modul ini. Sehingga jelas, hari ini saya ngerjain apa, besok saya ngerjain apa. Dan ini tiap bulan kita kejar, kita buat lagi materi untuk yang berikutnya. Jadi ada tim pakar literasi, pakar numerasi, guru-guru terbaik di Indonesia, dan pakar-pakar internasional juga ada beberapa yang memberi kita bantuan dan mendapatkan pengalaman dari apa yang terbaik yang dilakukan di luar negeri juga. Telah menyusun modul-modul ini, dan modul-modul ini yang kita sosialisasikan kepada semua dinas di Indonesia. Berikut.